Nah, eh, sekalian saya ada pertanyaan yang lain ini soal dari sebentar Mas Komar, dari Daman Huri. Ya. Nah, ini soal sufisme zaman sahabat Nabi itu bagaimana sebetulnya prakteknya, Di Prof zaman Komar? Nabi itu mereka sufi tapi nggak perlu nama sufi. Iya, iya. Jadi ada sufi yang tanpa nama, ada orang yang pakai jubah sufi tapi hatinya nggak sufi kan, gitu kan. Jadi sufi hakikatnya itu kan masalah individual tuh hati. Iya. Sahabat-sahabat Nabi jangan diragukan tingkat kesufiannya, kebersihan hatinya, kedekatannya pada Allah, kecintanya pada Rasulullah. Wah itu udah di atas mursyid-mursyid kelasnya itu. Tapi mereka tidak nganggap sufi karena kata sufi kan belum populer. Oke, Mas Komar, ini kan ada fenomena menarik di zaman sekarang ini kan ada banyak sekali katakanlah ya, sufisme yang terinstitusi. Jadi kayak torikot-torikot tadi. Itu banyak sekali dan itu berbeda-beda model ininya, model cara zikirnya, Iya. mursyidnya juga berbeda-beda. Nah, ini pertanyaannya dari kawan kita. Nah, fenomena maraknya tarekat-tarekat yang berbeda-beda zaman sekarang ini sebetulnya membingungkan umat dalam arti tertentu. Bagaimana menyikapi ini, Prof. Komar? Tarikat secara substansi nilai yang mengajarkan kelembutan hati, cinta kasih, kasih sayang, itu dibedakan dengan organisasi ngaku tarekat, tapi kadang-kadang konflik, kekerasan, gitu. Dan itu juga berlaku pada agama. Agama itu ngajarin kasih sayang, tapi perilaku umat beragama seneng konflik, seneng korup, gitu. Harus dibedakan. Oleh karena itu kita bedakan antara agama dan institusi keagamaan. Oke, agama dan keagamaan. Ya, kalau agama dilihat dari perilaku umatnya dan institusinya, Islam tuh nggak menarik sama sekali. Iya, Nggak iya. menarik, saya bodoh, kemudian mudah marah, kerjanya cari sumbangan. Tapi kalau yang kita lihat tuh nilai-nilai substansi esensi ajaran agama, rasanya Islam itu sulit untuk dikalahkan dengan agama lain. Kalau kita bicara nilai dan substansi ajarannya. Tapi jangan bicara umatnya ya. Karena hasil penelitian mengatakan bahwa Indonesia itu semangat agamanya tinggi tapi korupsinya tinggi. Nah, gimana menjelaskan itu? Itu yang ditanyakan banyak orang, Mas Komar. Dan ada penelitian itu, ya memang yang membingungkan spirit beragamanya tinggi tadi, umroh, haji gitu kan, bersedekah, tapi kriminalnya tinggi, Nah, korupsinya tinggi. itu kita bedakan antara nilai-nilai keagamaan dia anut dengan Ya, perilaku citizenship di mana negara belum mapan tradisi dalam bernegara. Kalau oke, tradisi oke. bernegara mapan, apapun agamanya, korupsi akan terhindar. Sistemnya. Misalnya Oh Anda iya ke betul. Singapura, ke Australia, ke Finland, apapun agama Anda sulit korup karena institusi hidup bernegara sudah mapan. Oke, oke. Jadi itu urusan itu ke institusi bernegaranya, bukan nilai Oke. keagamaannya. Oke. Baik. eh, nah, eh, ini ini ada pertanyaan jadi soal bagaimana sebetulnya nilai yang disampaikan dari oleh Prof. Komar tadi kan nilai agama itu kan tinggi, moral apa ininya tinggi sekali. Nah, bagaimana mengarahkan umat, katakanlah dalam dalam hal ini umat Islam untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang suci tadi, agar jadi hatinya itu selalu terarah pada itu, Prof. Komar. Ah, itu juga pernah ditanyakan pada sahabat Ali. Oke, Jadi ada orang mengatakan, ya Khalifah, dulu di masa Nabi itu hidupnya tentrem, baik itu. Tapi ketika Anda jadi khalifah, itu banyak kekacauan. Ini gimana penjelasannya? Gitu. Oh mudah. Ketika saya jadi khalifah, umat saya seperti kamu itu pada kurang ajar. Gitu. iya, iya. Tapi ketika masa Rasulullah, umatnya itu kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang baik-baik itu. Yang Gitu. taat gitu ya. Iya, jadi kita bedakan antara tadi apa namanya kepemimpinan Rasulullah dan umatnya dan kualitas kita kan beda. Dulu aja Republik ini di awal-awal perjuangan semangat patriotisme pengorbanan kan tinggi. Ya.
Sedangkan sekarang tiap hari kita jejali berita korupsi gitu. Nah itu kan terjadi sebuah proses penurunan semangat kualitas berbangsa bernegara kan menurun. Tapi kembali pada sufisme tadi gini ya, Iya. semua orang beragama itu sungguhnya punya guru. Anda Oke. pun punya guru, saya punya guru, gitu. Nggak mungkin kita tanpa guru. Dari guru inilah kemudian kita dikenalkan pada ulama-ulama lewat buku, pada Rasulullah dan Allah. Begitupun Urban Sufism punya guru. Hanya mereka gurunya itu banyak lewat buku-buku, eklektik, kadang datang pengajian, tidak terikat secara monolit kepada satu guru. Tapi prinsipnya dia punya guru. Anda pun juga punya guru kan, saya juga punya guru, dan guru itu mempengaruhi keberagamaan saya. Oleh karena itu ketika saya beragama, yang pengaruh itu salah satunya guru-guru saya, buku-buku saya, orang tua saya, lingkungan saya. Betul. Ya, artinya kalau kita bicara soal mursyid sebagai guru, artinya tadi menjelaskan bahwa ya semua orang yang belajar pasti ada gurunya. Iya. Yang tadi misalnya mereka berguru sama Prof. Komar, ya berarti gurunya Mas Komar gitu loh, kira-kira gitu. Tanya ginilah, Anda sarjana, Anda ditanya deh Rozi, Ya. siapa guru Anda? Anda kan banyak sekali nyebutnya kan? Iya, betul. Iya. Dan ilmu ini kan tidak dimonopoli, kan banyak guru sebagai pengecer-pengecer ilmu, ya kan, sebagai agen-agen gitu, banyak sekali. Gitu. Tapi kalau ada milih satu guru silahkan saja. Tapi jangan kemudian menjelekkan, nganggap sesat mereka yang banyak guru. Ya, itu prinsip dasarnya penting. Jadi orang yang bertarekat silahkan dengan tarekohnya atau dengan berguru dengan satu guru yang seperti itu, tetapi kita yang berbeda jalan, berbeda cara mendekati agama, mendekati Tuhan itu tidak boleh dianggap keliru gitu kira-kira ya, nggak boleh. Karena Ya, itu misalnya tadi. gini, Rozi, Ya. ada anak yang homeschooling, ternyata cerdas tuh, perguruan tinggi. Ada yang masuk sekolah resmi. Jadi kalau ada orang homeschooling, ya nggak apa-apa, nyatanya mereka pinter kok. Iya, oke. Baik, berikutnya saya ingin sampaikan pertanyaan dari ini ada TB Damanhuri. Izin bertanya, Prof. Komar, dalam perspektif eksistensialisme, setiap kita punya relasi atau hubungan yang unik dengan Tuhan sebagai suatu keintiman tersendiri antara dia dan Tuhannya. Bagaimana batas hubungan yang unik ini, Prof. Komar? Gini ya, kita itu kan mendengarkan dari guru, dari dosen, dari buku, banyak teori, banyak madhab, banyak ilmu tafsir, banyak sekali kan. Tapi pada akhirnya yang melaksanakan, menghayati, yang berislam itu kan hati kita kan. Iya, betul, hati kita. Oke, saya ingin memberikan contoh gampang. Di mall itu banyak sekali restoran kan. Ya. Restoran Padang, restoran manalah, Manado, restoran. Pada akhirnya kita kan tidak makan semuanya kan. Yang menentukan enak tidaknya itu kan lidah kita. Ya. Kedua, makan tidak, atau hanya melihat, atau hanya mencium baunya. Ya. Tapi ujungnya yang menentukan enak tidaknya restoran itu kan ketika kita makan dan lidah kita. Betul. Begitupun jika banyak ajaran agama itu, pada akhirnya hati kita yang akan menghayati, mendekatkan diri pada Allah. Artinya apa? Pintu terakhir menuju Tuhan itu pintu hati kita masing-masing. Jadi kalau saya ditanya berapa banyak pintu menuju Tuhan, sebanyak hati manusia. Luar biasa. Oke, ini dia, menarik ini. Ini makin banyak yang bertanya, Mas Komar. Saya ingin sampaikan pertanyaan dari Buniken Rahmat. Ini jamaah kita ini. Izin bertanya, Prof. Komar, dalam Al-Quran, Allah mewajibkan kita untuk berpuasa agar kita bertakwa. Apakah ini bermakna bahwa puasa merupakan titik awal dari takwa itu sendiri? Pintu takwa itu banyak sekali pintunya sih. Salah satunya lewat puasa. Sodakoh punya nilai ketakwaan, zikir ketakwaan, puasa ketakwaan. Jadi tidak usah dibanding-bandingkan, tapi dijalanin aja. Itu semua kurikulum dari Tuhan gitu. Jadi kurikulum Tuhan itu indah sekali, luas sekali. Ikutin aja mana yang mampu, yang ada. Jadi ada orang misalnya kedekatan pada Allah lewat banyak mengajar.
Ada lagi banyak nolong orang dengan uangnya karena dia kaya. Ada lagi mungkin dengan dakwahnya. Ada lagi dengan berbanyak ibadah ritualnya, Senin Kamisnya. Jadi tiap orang itu beda-beda pilihan-pilihannya untuk meningkatkan ketakwanya dekat pada Allah. Jadi tidak hanya satu model pintu yang diambil. Tiap orang punya kesempatan, pilihan yang berbeda-beda. Oke. Eh, Berikutnya ini soal ini, Mas Komar ini mempertanyakan bahwa ada satu tarekat yang mengatakan bahwa kalau Anda tidak ditalkin, maka Anda akan mati sebagai bangkai, kira-kira gitu. Ini kan jadi rame di media sosial, di mana-mana. Ini gimana menanggapi ini? Orang yang ditalkin pun kalau mati jadi bangkai juga kan. Iya betul. Talkin yang paling besar itu syahadat. Oke. Dan dulu sebelum roh itu ke dalam tubuh kita udah ditalkin oleh Allah. Alastu birobikum qalu bala syahidna. Betul. Itu pakai apa namanya kata kerja past tense loh, fi'il madhi. Ya. Karena roh kita lupa, maka kemudian diingatkan lagi dengan present tense. Fi'il mudhari asyhadu alla ilallah. Oke. Jadi terus saja tiap hari berapa kali kita baca syahadat. La ilaha illallah. Itu berulang kali. Betul, betul. Jadi kalau diucapkan itu nggak sampai 1 menit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu 1 menit selesai. Tapi untuk membunuh ilah-ilah itu kan lama loh, karena ilah itu bermunculan menggoda hati kita. Betul. La ilaha, meniadakan ilah-ilah, illa Allah, kecuali Allah. Tapi kita nggak tahu Allah itu siapa. Maka kemudian wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lewat Muhammad yang menjelaskan Allah itu siapa. Jadi kita mengenal Allah pun lewat Muhammad. Betul. Tanpa lewat Nabi Muhammad kita nggak kenal Allah itu siapa. Artinya apa? Itulah talqin yang utama. Induknya talqin bagi saya ya syahadat itu. Ya, ya. Jadi nggak usah gusar teman-teman, nggak usah gamang. Ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Kita terus saja dengan cara kita, dengan apa kebiasaan kita, dengan ibadah kita. Baik. Mas Komar, ini ada dari Hojin pakai PKU. Ya. Apakah menjadi sufi harus memilih jalan torikot atau harus mempunyai guru, Prof. Komar? Boleh aja, guru itu penting. Tanpa guru kita tidak tahu. Nah, itu. Hanya ada yang fanatik satu guru, ada yang banyak guru, ada ganti-ganti guru, ada macam-macam guru. Nggak mungkin tanpa guru. Hargailah Betul, guru. betul. Gitu. Tapi nggak usah mengadu domba guru yang satu dan yang lain. Ya, ya, ya. Baik. Ini makin jelas ya, Mas Hojin. Semoga menjawab. Berikutnya ini ada Andi Muhammad Asbar. Saya melihat gerakan sufi lebih banyak ditemukan di pedesaan, Prof. Komar, daripada di perkotaan. Bagaimana menurut Prof. Komar? Ya, sufi di desa itu ekspresinya lebih mudah, yaitu kumpul, dikir-dikir di masjid, ada guru, itu lebih mudah. Ya. Kapan kita zikir bareng itu mudah. Sedangkan di kota orangnya sibuk, maka ekspresi kesufiannya itu mungkin lewat zakatnya, sedekahnya, berbeda ya, kerjanya, amalia sehari-hari, kesadaran zikirnya tidak harus kumpul tapi pribadi. Iya, jadi lebih personal ya, lebih personal, lebih mendekati Tuhan secara personal gitu. Nah, ini teman-teman menarik. Jadi antara desa dengan kota ini kelihatan sekali bedanya. Kalau di desa tadi seperti Mas Komar sampaikan itu lebih mudah guyup, kumpul sehingga ada guru yang bisa mengajari mereka, tapi di kota karena dengan kesibukan tadi itu dengan cara yang sangat personal mendekati Tuhannya. Ya, belajar dari banyak ilmu, dari banyak guru, belajar dari banyak buku, mengikuti berbagai pengajian dan nanti akan memilih pada akhirnya mana yang cocok dengan dia, dengan cara beragamanya. Kita bisa tanya loh, lebih banyak mana banyak amaliyahnya orang Muslim di kota dan di desa. Ya. Kalau orang Muslim di kota yang sukses, mungkin dia lebih banyak amalnya loh. Ya. Bantu pembangunan masjid, amal sosial dan sebagainya gitu. Ada juga di desa yang sukses. Artinya apa? Bahwa sungguhnya ukuran ketakwaannya jangan dilihat hanya dengan rajin kumpul zikirnya saja. Zikir itu ingat pada Allah kan. Ada ingatnya bareng-bareng di masjid, di musola, diucapkan rame-rame. Ada yang ingatnya di hati sambil kerja, dimanapun dia berada ingat pada Allah. Baik.
Oke, ini dari Ifah. Berikutnya dari Ifah. Bagaimana konsep urban sufisme bisa dipahami anak didik setingkat madrasah aliyah, Prof. Komar, dan bisa menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari? Kalau anak-anak itu dilatih aja untuk ingat pada Allah, itu misalnya sejak di TK aja itu ada urban sufism, pelangi-pelangi, ya kan? Kan ujungnya siapa penciptamu agung, siapa gerangan pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, itu kan satu pendekatan tasawuf. Melihat pelangi, siapa penciptanya, melihat hujan, melihat macam-macam sekali. Itu kan pendekatan tasawuf untuk anak-anak. Saya waktu kecil pernah diajari, coba tulis angka 1. Oke, angka 1. Kamu 2, 3, 4 terus dari angka 1 kamu teruskan sampai berapa jumlahnya. Nggak ada habisnya gitu kan. Coba, berapa angka 1 kalau diteruskan? Nggak ada habisnya. Tapi semuanya berangkat dari angka 1. Tuh, 1 itulah Tuhan, gitu katanya. Mantap. Nah, itu kan guru di SD ngajari gitu, bahwa semua jadian 1 gitu. Tapi angka 1 itu kalau diurai apa? Ujungnya itu titik. Karena 1 itu himpunan titik-titik gitu katanya. Titik itu kalau dihapus hilang, karena Allah itu hilang, nggak nampak. Itu kan guru SD aja bisa berpikir seperti itu, coba. Kalau di aliyah tingkatnya justru tingkat abstraksinya juga sudah lebih kompleks ya, Mas Komar. Iya, kalau emang gurunya tuh pinter, sungguhnya ngajaran tasawuf itu udah bisa dimulai dari tingkat TK, SD. Baik, berikutnya saya ingin pertanyaan dari Ilham Sopu dari Sulawesi Barat. Ini ada, apa perbedaan Tuhan meniupkan ruh untuk manusia atau menciptakan ruh untuk manusia? Meniupkan ruh atau menciptakan ruh untuk manusia? Dalam Al-Quran, roh itu tidak diciptakan, tapi ditiupkan. Ditiupkan, ya. Dalam dunia tasawuf, penciptaan kata kholako tidak populer. Yang ada limpahan, fayal. Melimpah gitu kan. Manifestasi, manifested dan melimpah. Kata ciptaan itu populer di dalam ilmu kalam. Oke. Ilmu kalam. Enggak populer di situ ya. Dalam tasawuf itu enggak populer kata ciptaan. Tapi yang ada pancaran. Oke, iya. Jadi semesta ini pancaran Tuhan. Layaknya matahari dan cahayanya. Begitu ada matahari, ada cahaya. Sebab kalau mencipta, itu ada waktu kosong. Waktu kosong, maksud Tuhan mikir dulu, gitu lah. Makanya nurani itu mungkin itu ya Mas Komar ya, nurani. Memancar pancaran Tuhan tadi. Jadi kalau Tuhan. Penciptaan ada masalah, ada awalnya berarti gitu. Jadi kalau ada matahari, kapan cahayanya? Ada konsolidasi dulu misalnya. Ya, itu diskusi-diskusi yang menarik semuanya itu. Untuk exercise saja itu. Ya. Jadi kalau dalam teologi itu kata ciptaan, kalau dalam tasawuf itu pancaran. Pancaran, baik. Jadi di nurani itu pancaran Tuhan. Jadi makanya dia berlimpah sifat-sifat ketuhanan. Baiklah, ini ada berikutnya masih ada dari Fikri Mauls maksud saya. Prof. Komar izin bertanya, kira-kira kriteria dan standar yang dijadikan acuan umum untuk memilih mursyid yang benar seperti apa? Ya, satu tentu yang akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Oke. Tutur katanya baik, yang selalu memancarkan kedamaian, kasih sayang Allah, ya akhlaknya baik. Yang kedua menguasai ilmu. Dan ketika ditanya tahu rujukannya, ya Qur'annya, kitabnya ada rujukannya. Anda kan merasakan sendiri. Gitu kan. Betul. Oleh karena itu Anda bisa mulai dengan siapa saja, tapi lama-lama sambil mencari referensi guru maupun buku yang kira-kira muktabar, yang bisa dipercaya reliable gitu. Itu sama dengan ini, Mas Komar, kegamangan orang-orang yang memilih guru agama atau penceramah atau dai itu. Ada yang populer dalam beberapa hal, sangat populer, tetapi tidak sesuai, kira-kira gitu. Itu banyak terjadi. Teman-teman kita banyak melaporkan itu. Jadi kesulitan mencari guru. Bagaimana mencari guru agama yang benar atau? Itulah sebabnya dalam Islam nggak boleh mengkultuskan guru. Kan? Iya. Tidak boleh kan?
Kita suruh mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian lewat ulama-ulama, ar-rasikhun, tapi kita tidak boleh mengkultuskan, sebab mungkin aja salah. Dan semua ulama ketika nulis buku, ujungnya ditulis, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya ketahui, mungkin sekali ada beberapa kesalahan. Jadi ulama pun itu dia merelativisir, tidak mengabsolutkan pendapatnya. Umatnya aja sering kadang mengabsolutkan. Iya. Oke, berikutnya saya ingin masuk ada Ansar Saud. Ansar Saud ini bicara tanya soal apakah mungkin menjadi sufi yang modernis, Mas Komar. Ini Mas Komar ini sufi modernis. Modernis itu apa? Gitu. Modernis itu artinya orang yang punya pengetahuan, yang impress, punya mungkin yang progresif gitu loh. Punya sufi tapi progresif. Sains gitu. Iya mungkin sekali. Ya. Di Iran itu banyak itu sufi-sufi yang ilmuwan, saintis. Di Amerika juga banyak. Hussein Nasr itu kan luar biasa. Dia seorang sufi tapi juga saintis itu. Bahkan antara kesufian dan sains fisika kuantum itu sekarang justru sedang leading menunjukkan tren yang sangat memperkaya. Jadi tasawuf itu sangat berterima kasih pada fisika kuantum. Fisika kuantum? Iya, itu sangat terima kasih. Kalau Anda baca karya-karya Ibnu Arabi, dikaitkan fisika kuantum, itu malah nyambung. Jadi, Anda jadi saintis sekaligus jadi sufi sekarang ini. Iya. Oke, Mas Komar, ini ada pertanyaan berikutnya soal konsep zuhud. Ini kan beda. Kalau konsepnya tradisional itu kan uzlahnya, ya kita tahu, kita uzlah itu datang ke satu tempat tersunyi sendiri, goa gitu ya. Sementara uzlah di dalam sufi modern dan zuhud di sufi modern itu seperti apa itu jadinya? Diperlukan dua-duanya. Bagi pemula perlu zuhud menyendiri, seperti misalnya meditasi, itu ketika belum kuat, itu harus menjauhkan diri dari keramaian. Kayak pendekar itu menjauhkan diri. Tapi kalau sudah matang, justru zuhudnya itu di tengah keramaian. Tapi sekali-kali juga menyepi juga, Richard. Tapi tengah keramaian. Jadi kalau puasa Anda sendiri di rumah, di desa, ya pantas nggak ada makan, nggak ada minum, ketahuan. Gitu. Tapi puasa Anda itu akan semakin tinggi. Tingkat kesufian Anda lebih tinggi kalau bisa menjadi sufi di tengah keramaian seperti itu. Tapi memang itu nggak mampu, ya jangan langsung lebur ke sana. Ibarat orang mau menyeberang sungai, kalau nggak mampu jangan paksa diri Anda hanyut. Atau memang itu yang dianjurkan di dalam agama. Jadi di dalam sufisme maksud saya, di dalam sufisme itu kita memang tetap harus ada ambil jeda begitu. Ambil jeda, lalu kemudian kembali lagi untuk berdakwah, kira-kira gitu, Mas Komar? Itu analog dengan sholat. Mengapa sholat itu 5 kali? Itu kan ketika kita jangan sampai terjebak rutinitas, ambil jeda sholat dulu. Ya. Itu gerak sentripetal kembali pada Allah. Nanti setelah itu gerak sentrifugal, kegiatan lagi. Nanti masuk asar, kembali lagi. Seperti itulah gitu. Jadi kita itu perlu uzlahnya ada yang jauh ke gua, kalau dulu nabi-nabi itu ke gua, tapi ada juga yang sekedar ambil sajadah, zikir, sholat, uzlahnya, ada juga yang memang nyepi. Jadi tiap orang beda-beda lihat kemampuannya. Ini dalam konteks masyarakat kota mungkin meditasi itu juga bagian dari cara dia menjauh dari keramaian, mengecas tadi ya, recharge tadi. Bisa lalu kemudian jaga sholat 5 kali dengan khusyuk aja udah meditatif itu, udah uzlah bagi orang kota. Ya, betul. 5 kali aja dengan khusyuk udah hebat itu. Itu udah meditatif sendiri ya. Baik, ini terakhir saya kira, mudah-mudahan ya teman-teman masih banyak sekali yang bertanya. Dari Sahabuddin. Apakah urban sufism ini berfokus pada spiritualitas individual saja atau ada aspek komunitas yang kuat juga, Prof. Komar? Seimbang ya, lebih individualitas, tapi sekali-kali mereka juga punya gathering event-event yang melibatkan orang lain, dan kalau bertemu mereka sharing pengalaman. Jadi kalau yang tradisional itu sumber utama kan gurunya. Tapi kalau urban sufism itu kadang datangkan guru, kemudian diskusi, pengalaman, kemudian kembali masing-masing. Jadi lebih
agak menekankan individualitas, namun mereka sekali-kali juga mengadakan satu forum untuk saling berbagi pengalaman. Baik, kira-kira itu teman-teman sekalian, saya kira kita sudah sampai di penghujung acara. Ada banyak sekali pernyataan, pencerahan dari Mas Komar yang kita dapatkan bersama-sama terkait dengan urban sufism itu seperti apa dan bagaimana prakteknya dalam dunia kita sehari-hari. Jadi tentu saja bagaimanapun ada perbedaan antara sufisme tradisional dengan sufisme kota ini atau urban sufism ini juga harus dipahami bahwa pegangannya tetap pada Quran dan Sunnah. Jadi ya, itu jangan diperhadapkan. Jangan diperhadapkan. Jadi pegangannya itu tetap itu, bukan untuk dihadap-hadapkan, karena cara orang beragama itu berbeda-beda, cara dia mendekati Tuhan juga berbeda. Dia akan cenderung pada pilihannya dan merasakan bagaimana lezatnya bermesraan dengan Tuhan. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah ikut berkontribusi di dalam diskusi kita pada sore hari ini. Prof. Komar, terima kasih banyak Mas Komar waktunya. Terima kasih.